Selamat pagi Bu Etlina. Selamat pagi Bu Ima. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ima. Baik. Bu Etlina hari ini akan melakukan coaching bersama siapa? Betul, hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Guru Hita. Baik. Sebelum coaching dimulai, ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan di pra observasi ini ya. Silakan Bu Ima. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan Bu Etlina melakukan coaching? Tujuan melakukan coaching yang pertama, saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Ima. Baik, itu tujuan Bu Etlina ya. Jadi ingin membantu coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang akan Bu Etlina lakukan atau dikembangkan dalam coaching nanti? Saya ingin mengembangkan yang pertama present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga adalah saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga saya bisa menggali informasi yang ada pada coach. Baik, ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan ya. Nah, dari 3 kompetensi ini nanti kompetensi mana yang akan difokuskan dalam coaching nanti? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif Bu Ima sehingga saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Ya, baik. Sebagai pendengar aktif itu memang diperlukan dalam melakukan coaching. Pertanyaan yang terakhir Bu, dari observasi ini apa yang diharapkan oleh Bu Etlina dari proses observasi ini nanti? Harapannya dari proses observasi ini saya mengetahui kompetensi yang sudah ada pada diri saya dan saya mengetahui kekurangan yang masih ada dalam diri saya terhadap proses coaching Bu Ima. Baik, terima kasih Bu Etlina sudah memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Selanjutnya silahkan Bu Etlina melakukan coaching bersama Bu Guru Hita. Terima kasih Bu Ima. Ya, sama-sama, silahkan. Selamat pagi Bu Ima, Bu Etlina. Selamat pagi Bu Hita. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Bu Hita hari ini? Baik Bu, tapi ada masalah sih Bu, sehingga saya ingin menemui Bu Etlina untuk ngobrol-ngobrol. Jadi Bu Hita sedang ada masalah ya, sehingga menemui saya untuk bisa mengobrol. Kalau begitu, apa yang Bu Hita harapkan dari obrolan ini? Ketika saya memutuskan untuk bertemu Bu Etlina, saya berharap dari obrolan kita nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu, jadi Bu Hita ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Kalau begitu, coba ceritakan permasalahan apa yang sedang dialami oleh Bu Hita. Jadi gini Bu, pada semester 2 besok kan ada P5. Temanya berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinatornya Bu. Di sini saya punya ide untuk mengambil tema tentang robotik. Nah, permasalahan muncul ketika waktu tinggal 2 bulan, tapi persiapannya belum selesai Bu. Di sini saya jadi ragu untuk menyelesaikan rencana saya tadi. Oh begitu, jadi permasalahannya Bu Hita mempunyai kendala untuk persiapan P5 tentang tema robotik ya Bu ya. Iya, Kalau Bu. begitu, usaha apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hita? Untuk persiapannya sih Bu, saya bersama beberapa guru membentuk suatu tim. Nah, tim ini saya rancang nantinya sebagai tim robotik yang membantu memfasilitasi anak-anak dalam pelaksanaan P5. Tapi dalam pelaksanaan P5 itu kan banyak yang harus dipersiapkan ya Bu. Misalkan seperti administrasi, pembuatan modul, lalu persiapan materi, dan masih banyak lagi. Lalu saya juga merasa khawatir Bu, dalam pelaksanaannya nanti dengan tim guru yang hanya terbatas, takutnya anak tidak bisa terfasilitasi secara maksimal. Saya takut ketika di lapangan apa yang saya harapkan malah tidak tercapai. Oh jadi begitu, jadi Bu Hita khawatir
khawatir tentang pelaksanaan P5 dengan tema robotik di mana persiapannya itu belum terlalu matang ya Bu ya. Iya. Kalau begitu, kira-kira selain yang sudah Bu Gita lakukan ini, ada tim lain nggak? Atau kira-kira siapa lagi yang bisa dilibatkan untuk membantu usaha dari Bu Gita? Siapa ya? Oh iya Bu, kan ada ekstra robotik nih. Di situ ada anak kelas 8 dan kelas 9 yang mengikuti ekstra robotik. Apa saya meminta bantuan mereka ya? Kan mereka juga sudah punya dasar untuk robotik. Mungkin saya bisa mengajak mereka berkolaborasi bersama tim guru-guru. Tepat sekali Bu Gita. Memang untuk melaksanakan robotik ini kan memang butuh persiapan. Memang tidak hanya dari guru saja yang perlu dilibatkan, melainkan kita bisa juga mengajak murid kelas 8 dan 9. Kalau begitu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Gita sudah mencapai berapa? 1 sampai 10 ya Bu. Kira-kira ini baru di 7 sih Bu, karena persiapannya juga belum selesai. Nanti ketika saya melibatkan anak-anak, semoga bisa mencapai maksimal. Jadi Bu Gita baru ada di skala 7, sehingga Bu Gita ingin mencapai skala yang maksimal. Kalau begitu, apa yang tidak lanjut yang Bu Gita lakukan lagi sehingga akan bisa mencapai skala maksimal Bu Gita? Kalau saya mengajak anak-anak, saya harus koordinasi dulu Bu dengan tim saya. Jadi mungkin besok setelah asesmen kan pulangnya lebih awal, saya akan melakukan koordinasi dulu sama teman satu tim saya. Saya akan meminta pendapat mereka bagaimana kalau kita melibatkan anak-anak yang ada di ekstra. Jika Bapak Ibu guru yang ada di tim saya menyetujui, barulah saya akan menghubungi anak-anak tersebut, dan nantinya anak-anak tersebut akan saya ajak koordinasi sih sepulang sekolah. Dan ketika nanti mereka saya beri gambaran dan mereka sanggup untuk membantu kita, maka anak-anak tersebut bisa saya libatkan dalam acara P5 di semester 2. Tepat sekali usaha yang sudah dilakukan Bu Gita. Bu Gita bisa mencari solusi dengan merangkul anak-anak untuk dilibatkan lagi dalam P5 tema robotik. Begitu ya Bu Gita ya. Iya, Bu. Semoga rencana Bu Gita bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Kira-kira saya mau melakukannya kapan ya Bu ini? Kalau begitu menurut saya Bu Gita kira-kira punya waktu kapan sehingga rencana Bu Gita ini akan cepat terrealisasi? Mungkin secepatnya ya Bu, mumpung ini masih di awal Desember, masih ada persiapan 2 bulan sih. Mungkin setelah kegiatan asesmen, saya harus segera menemui teman-teman guru, dan kemudian jika mereka menyetujuinya, saya juga harus segera berkoordinasi dengan anak-anak. Baik Bu Gita, dari yang Bu Gita sampaikan ini, kalau bisa saya rangkum, yang pertama Bu Gita ingin membuat proyek P5 dengan tema robotik. Kemudian selain melibatkan guru, Bu Gita akan melibatkan ekstrakurikuler dan mengajak anak kelas 8 dan 9 yang sudah pernah melakukan robotik. Begitu ya Bu Gita? Dan Bu Gita akan melakukan secepatnya agar proses P5 nanti bisa berjalan dengan lancar. Apakah betul seperti itu? Iya Bu Lina. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Gita? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya Bu, dengan ngobrol-ngobrol seperti ini saya jadi kepikiran mencari solusinya. Terima kasih ya Bu Edlina sudah membantu saya mencari solusinya. Sama-sama Bu Gita, semoga rencananya berjalan lancar. Baik Bu Edlina tadi sudah melakukan coaching. Ya betul Bu Ima, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Guru Gita. Baik, sekarang kita masuk di pasca observasi ya. Pada pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Edlina. Pertanyaan yang pertama, kira-kira perasaan Bu Edlina seperti apa setelah melakukan coaching ini? Setelah melakukan coaching bersama Bu Guru Gita, saya merasa senang karena Bu Guru Gita akhirnya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, baik, bagus sekali ya. Berikutnya, selama coaching tadi Bu Edlina sudah punya gambaran tentang perform yang sudah tadi dilakukan.
Betul Bu Ima, dan selama proses coaching saya sudah menerapkan alur Tirta, sehingga saya bisa menggali informasi dari coach dan akhirnya coach bisa menemukan solusinya. Ya, baik. Selama coaching tadi saya juga sudah mengamati alurnya. Memang selama coaching tadi Bu Edina sudah mengembangkan atau melakukan tahapan coaching yaitu alur Tirta. Jadi runtut mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi Bu Edina juga sudah mengembangkan kompetensi ya yang ingin difokuskan tadi ya. Pertanyaan yang berikutnya Bu Edina, kompetensi lain apa yang ingin dikembangkan Bu Edina setelah praktek coaching ini nanti? Setelah praktek coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana memberi pertanyaan yang berbobot Bu Ima. Ya, baik, bagus sekali. Jadi kompetensi-kompetensi dalam coaching itu kan ada 3 ya. Jadi ada present, ada pendengar yang aktif, ada pemberian atau penggalian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Pertanyaan yang terakhir Bu Edina, dari proses observasi yang kita lakukan, Bu Edina, apa pendapat tentang proses yang sudah kita lalui ini? Baik Bu Ima, setelah tadi saya melakukan proses coaching bersama Bu Guru Hita, saya mendapatkan gambaran tentang kompetensi yang sudah ada pada diri saya, dan hal ini sesuai dengan kompetensi yang ingin saya capai Bu Ima. Ya, baik. Terima kasih waktunya Bu Edina. Kita sudah ngobrol dan proses observasi coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Baik Bu Ima, terima kasih kembali.